Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di mata kuliah Kimia Farmasi Dasar ya, atau Kim Fardas. Kemudian hari pertemuan pertama kita kenalan dulu ya, berkenalan mengenai mata kuliah ini tentunya. Jadi langsung saja ya. Jadi mata kuliah ini dinamakan mata kuliah Kimia Farmasi Dasar. Oh iya, mohon maaf nanti kalau misalkan suara saya putus-putus atau tiba-tiba menghilang, tolong disampaikan. Mata kuliah Kimia Farmasi Dasar, kemudian bobot SKS-nya itu adalah 3 SKS. Jadi setiap mata kuliah itu ada bobot SKS-nya, di mana kalau yang Kim Fardas itu 3 SKS, 2 SKS-nya teori, yaitu 2 SKS kita perkuliahan, kemudian 1 SKS, itu kita praktikum. Jadi untuk mata kuliah ini nanti akan ada praktikumnya. Oke. Kemudian di semester 1, koordinator mata kuliahnya saya, gitu ya. Koordinator rumpun mata kuliahnya juga saya. Kemudian setiap mata kuliah itu pasti ada capaian pembelajarannya. Jadi untuk menjadi tolak ukur atau parameter setiap mata kuliah, apa mahasiswa itu dalam mata kuliah ini tuh harus apa saja yang capai, gitu. Kemudian ini capaian prodinya tidak perlu. Kemudian untuk capaian mata kuliahnya, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi perbedaan unsur, senyawa, dan campuran rumus kimia dan persamaan kimia. Kemudian mengikuti mata kuliah ini juga mahasiswa membedakan jenis-jenis reaksi kimia, stoikiometri reaksi, jenis-jenis ikatan kimia, sebagai wujud zat padat, cair, dan gas, larutan dan konsentrasi larutan, asam, basa, garam, serta koloid. Dan yang terakhir adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dasar-dasar keilmuan, mempunyai dasar-dasar keilmuan yang cukup untuk melanjutkan ke mata kuliah berikutnya. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan ada kelanjutannya, yaitu kelanjutannya di kimia analisis dan analisis farmasi. Kemudian mata kuliah ini tuh isinya apa saja sih gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang dulu SMA, SMP mungkin sudah tidak asing dengan kalimat kimia dan kimia gitu ya. Sudah terpapar oleh kimia pastinya. Kemudian tapi untuk mata kuliah ini, mata kuliah kimia farmasi dasar itu menyajikan materi yang berisi, jadi materinya itu berisi mengenai arti, ruang lingkup, manfaat kimia dasar bagi farmasis, kemudian ilmu kimia dan kedudukan ilmu kimia sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nanti akan ada tabel periodik, ada atom, molekul, dan ion, ya, koloid. Nanti kalian juga mempelajari mengenai kesetimbangan kimia, berbagai wujud zat, gas, zat cair, dan zat padat, gaya antar molekul, ikatan kimia, asam basa, sifat fisis larutan, campuran dan larutan, reaksi kimia dalam larutan berair, reaksi redoks, dan fisi-fisi elektrokimia. Ini adalah yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini di kimia farmasi dasar. Tuh. Pokok-pokoknya ya sama dengan yang tadi deskripsi mata kuliah ya. Ada ilmu hari ini akan perkenalan mengenai ilmu kimia, hitung ya, materi dan energi, unsur, senyawa dan campuran itu hari ini. Kemudian untuk minggu depan pelajaran tentang rumus kimia dan stoikiometri, persamaan kimia dan stoikiometri reaksi, periodisitas kimia, jenis-jenis reaksi kimia, ikatan kimia, asam basa garam, wujud zat padat, gas, dan lain sebagainya. Ini akan kalian pelajarin selama 1 semester ini. Buku yang bisa kalian baca atau yang bisa menjadi pegangan kalian itu adalah ini ada namanya buku Fessenden dan Fessenden. Ini ada 2 jilid, 1 dan 2. Ini tidak hanya digunakan untuk kimia dasar, tapi juga akan digunakan untuk kimia organik besok di semester 2 dan 3. Kemudian yang kedua adalah punyanya Bu Sri Mulyani.
Ya, ini jadi kalau menulis daftar pustaka itu nama belakang didepankan. Jadi bacanya teman-teman, ini bukunya Bu Sri Mulyani tahun 2015, namanya Kimia Dasar. Ini ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Ini ya, ini yang jilid 1, ini yang jilid 2. Ini terbitan Alfabeta dari Bandung. Kemudian juga ada buku namanya Sastrohami Jojo Harjono, ya, Kimia Dasar, ini terbitan dari UGM Press Jakarta. Dan masih banyak buku kimia lainnya yang teman-teman bisa menjadikan bahan bacaan teman-teman, bisa menjadi bahan bisa menjadi bahan referensi teman-teman semuanya. Intinya apapun buku yang digunakan, kalian buka apakah ada materi yang tadi saya sampaikan atau tidak. Apapun bukunya itu bisa digunakan. Kemudian media pembelajarannya, teman-teman, untuk media pembelajarannya, karena kita masih dalam pandemi COVID gitu nggih. Kemudian himbauan pemerintah dan himbauan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu tidak memperbolehkan ada kerumunan, kemudian mewajibkan atau menghimbau untuk belajar menggunakan sistem daring. Makanya media pembelajaran kita adalah menggunakan e-learning dan menggunakan pembelajaran online atau daring. Mungkin nanti teman-teman akan pastinya kita sering menggunakan Zoom gitu ya, karena memang kimia itu biasanya harus bertatap muka, menjelaskan dan lain sebagainya, ini menggunakan Zoom seperti hari ini. Kemudian nanti biasanya dosen itu akan mengupload materi di Edu, jadi saya harap teman-teman sudah mempunyai akun Edu semuanya, ya, karena nantinya materi penugasan akan di Edu, gitu. Kemudian tim teachingnya nanti terdiri dari 2 orang, saya, ya, kodenya F2, dan Bu Ida Beta, kodenya C19. Nanti saya akan dibantu oleh Bu Ida Beta. Mungkin Bu Ida sudah masuk di mata kuliah matematika kalau nggak salah. Nah, beliau juga akan mengampu kimia farmasi dasar. Kalau misalkan tahun kemarin itu pembagian materinya saya setengah, Bu Ida setengah. Maksudnya kan kalau dalam per bulan itu ada 16 kali pertemuan teman-teman. Kemudian tapi 2 kali pertemuannya itu untuk UTS dan UAS. Nah, 14 kalinya itu adalah kuliah. Jadi nanti 7 pertemuan kuliah, kemudian UTS ya, lalu 7 pertemuan kuliah lagi, kemudian UAS atau ujian akhir semester. Nah, untuk tahun kemarin memang kita bagi 2, saya 7, Bu Ida 7. Tapi untuk tahun ini, Bu Ida lebih banyak. Mungkin teman-teman akan bertemu saya hanya hari ini saja. Karena saya hanya 1 kali pertemuan, nanti sisanya Bu Ida semua. Karena apa? Karena saya harus mengampu, jadi besok mulai bulan Oktober pertengahan, ya, kakak-kakak tingkat kalian itu sudah mulai praktikum di lab. Jadi praktikumnya semester kemarin itu yang belum dipraktikumkan, itu akan dipraktikumkan di lab di bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember itu harus selesai semua praktikum untuk yang di lab. Nah, sedangkan saya ada mengampu 7 mata kuliah yang akan dipraktikumkan. Sehingga kuliah-kuliahnya ini saya kasihkan ke dosen yang lainnya, gitu. Jadi hari ini saya hanya 1 kali pertemuan untuk hari ini, nanti sisanya dengan Bu Ida Beta. Ini pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai selesai dengan Bu Ida semua. Gitu ya. Nanti teman-teman ini RPS-nya akan saya upload di Edu, biar teman-teman bisa lihat. Gitu. Kemudian untuk sistem evaluasinya, ya, jadi setiap mata kuliah itu ada sistem penilaiannya atau ada sistem evaluasi pembelajarannya, di mana untuk mata kuliah kimia farmasi dasar, ya, jadi setiap mata kuliah itu beda-beda ya, Mbak Mas. Untuk setiap mata kuliah itu sistem evaluasinya beda-beda. Kalau kimia farmasi dasar nanti akan teori perkuliahan itu 10%, praktikum 30%, soft skill-nya 20%. Apa itu sih soft skill? Soft skill itu adalah kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu ikutnya soft skill. Jadi 100%. Jadi praktikum itu 30% dari bobot 100%. Jadi praktikum itu sangat pengaruh sekali. Kemudian
perkuliahan sendiri itu ada UAS, ada UTS, ada UAS, ada tugas ya. Nanti kalau ada presentasi, kemudian kuis dan ada soft skill juga. UTS ini 25% sendiri dan UAS, jadi untuk UTS UAS 50%, tugas 20%. Jadi kalau misalkan ada tugas, teman-teman harus wajib mengerjakan secara baik karena nilai tugas ini dapat membantu ketika nilai UAS dan UTS kalian itu kurang baik. Itu bisa sangat mengangkat sekali. Untuk praktikum apa saja yang dinilai? Untuk praktikum, nanti ada proses praktikum, ada ujian lab, dan ada soft skill juga. Jadi setiap perkuliahan dan setiap praktikum akan ada soft skill yang dinilai. Tuh. Ini nanti ada tugas-tugas yang teman-teman bisa lihat sendiri ketika sudah saya upload di Edu. Itu nggih untuk perkenalan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan untuk kimia farmasi dasar. Jadi teman-teman sudah punya gambaran lah kimia itu belajarnya apa saja sih ya, tentang kimia, atom, kemudian sistem periodik unsur, ikatan reaksi kimia, ikatan kimia gitu nggih. Terus wujud zat, padat, gas, kemudian larutan, kemudian reaksi redoks, non redoks gitu ya. Stoikiometri itu pastinya. Ini akan kalian pelajarin 1 semester ke depan. Ya. Jadi nanti untuk teman-teman, saya rasa kalau ini kan asal SMA-nya berbeda ya. Ada dari SMF, ada yang dari SMA IPA mungkin, dan mungkin ada beberapa yang dari IPS mungkin. Nah, ini yang teman-teman yang mungkin dari SMF maupun yang dari IPS, ini mungkin harus belajar lebih. Gitu. Kalau teman-teman IPA kan harusnya sudah terpapar dari SMA, dari kelas 10, 11, 12 kan tentang kimia terus setiap hari. Harusnya sudah lebih paham. Untuk teman-teman IPA. Nah, saya harapkan nanti pasti tugasnya akan banyak berkelompok gitu ya. Dan saya harapkan nanti untuk teman-teman yang sudah paham, mungkin yang sudah paham itu bisa mengajari teman-teman yang belum paham. Karena kan karena kan dosen itu hanya sebagai fasilitator gitu ya. Jadi untuk belajar itu teman-teman bisa belajar mandiri. Jadi beda dengan SMA. Kalau SMA kan gurunya masih harus mengawasi setiap saat dan sebagainya. Kalau sudah mahasiswa itu sudah berbeda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan lebih ya teman-teman harus banyak membaca, banyak bertanya begitu. Jadi teman-teman yang harus aktif. Begitu untuk pengenalan RPS, rencana pembelajaran 1 semester untuk mata kuliah kimia farmasi dasar. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan. Jadi ini adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah kimia farmasi dasar. Ya, yang pertama adalah mahasiswa ketika menggunakan Zoom untuk perkuliahan videonya diaktifkan. Kalau videonya dinonaktifkan, saya anggap tidak hadir. Walaupun memang hadir, tapi kalau videonya dinonaktifkan, itu saya anggap tidak hadir. Ya, jadi videonya itu wajib untuk diaktifkan. Kemudian koordinator mata kuliah mengabsen mahasiswa yang hadir dan tidak hadir. Jadi nanti ketika mungkin bisa di pertengahan, mungkin bisa di akhir, nanti silakan koordinator mata kuliahnya mengabsen teman-temannya yang tidak hadir. Kalau misalkan memang temannya hadir tapi videonya tidak on, tolong ditanyakan kenapa videonya tidak on. Apakah memang dia tidak on, atau memang kameranya yang bermasalah, atau kamera yang rusak, itu nanti disampaikan di koordinator. Nanti koordinator menyampaikan pada dosen yang mampu. Kemudian mahasiswa nanti saya nggak tahu ya, kalau misalkan saya biasanya itu setiap selesai mata kuliah itu ada kuisnya. Biasanya kalau saya, mungkin kalau Bu Ida mungkin setiap selesai mata kuliahnya setiap mata kuliahnya itu ada tugasnya gitu. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan kuis. Ini ya, kalau di Edu kita pakainya Edu bukan psikologi, jadi semuanya pakai Edu. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dan mengumpulkan sesuai dengan ketentuan. Ketika ada tugas silakan dikerjakan secara baik gitu nggih.
kemudian diberikan kepada dosen pengampu, dan mengumpulkan sesuai dengan ketentuan. Jadi misalkan dosennya minta dikumpulkan hari apa, jam berapa, dan bentuk pengumpulan tugas dan seperti apa itu harus dipatuhi. Kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi selama mengikuti perkuliahan walaupun lewat Zoom ya. Jadi harus rapi pakaiannya, setidaknya untuk yang seenggaknya jangan pakai kaos lah ya. Jangan pakai kaos, bajunya untuk laki-laki kan biasanya nggak pakai jilbab gitu ya. Pasti nggak pakai jilbab. Maksud saya adalah tolong pakai bajunya kalau misalkan kaos yang berkerah, kemudian kalau nggak pakai kemeja gitu ya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kan pasti ditutup jilbab gitu, masalah. Kemudian keterlambatan hadir maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi kalau saya biasanya saya akan off-kan untuk enable waiting room-nya. Jadi kan kalau di Zoom itu ada waiting room-nya, itu bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Jadi kalau misalkan masih 15 menit sebelum perkuliahan atau pas perkuliahan, ini masih saya off-kan gitu kan. Jadi mahasiswa masih bebas masuk masih bebas. Tapi ketika sudah jam 15 menit berlalu gitu kan, itu akan saya on-kan. Jadi nanti mahasiswa yang datang terlambat tidak akan saya admit atau tidak akan saya terima gitu. Begitu ya. Itu kalau saya. Jadi ada sistemnya di sini. Kemudian tidak diberlakukan UTS atau UAS ujian susulan. Jadi biasanya mahasiswa itu minta ujian susulan untuk UTS dan UAS. Untuk kimia farmasi dasar saya sampaikan di awal ya. Jadi biar nggak protes besok, saya sampaikan di awal bahwa tidak diberlakukan ujian susulan untuk UTS maupun UAS. Kecuali bila mahasiswa yang bersangkutan sakit dan bisa menunjukkan surat sakit dari dokter sakit maupun puskesmas. Gitu. Itu ya. Kemudian kalau mau izin misalkan mohon maaf Ibu jangan sampai gitu ya. Misalkan ada musibah di rumah gitu kan. Misalkan hari itu ujian gitu kan. Tapi pagi itu ada musibah langsung izin. By WA dulu nggak masalah ke koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliahnya saya. Jadi izin. Ya, jangan sampai izinnya setelah jadwal UTS-nya berlalu. Kayak misalkan kemarin ada mahasiswa yang izin ke saya tidak ikut ujian, ya, tapi izinnya 1 hari setelah ujian. Alasannya mengantar ibunya periksa ke dokter pasca melahirkan, itu tetap tidak saya terima karena dia izinnya itu 1 hari setelah ujian. Walaupun keperluannya mengantar ibu, tapi di kontrak perkuliahan sudah saya sampaikan, kalau mau izin itu adalah sebelum jam ujian dilaksanakan. Kalau setelah selesai jadwalnya, tidak akan saya terima untuk ujian susulan. Berarti nilainya apa adanya. Mau remedi silahkan, mau ikut SP semester pendek juga silahkan. Tuh. Saya tidak suka kalau misalkan disepelekan oleh mahasiswa. Kemudian kehadiran perkuliahan minimal 75%. Berarti mahasiswa tidak boleh mengikuti UAS bila kehadirannya kurang dari 75%. Nah, maksimal tidak hadir itu 3 kali tanpa izin ya. Maksimal tidak hadir itu 3 kali tanpa izin. Kalau lebih dari 3 kali, maka teman-teman tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Ini sudah kalau nomor 8 ini sudah ketentuan dari kampus. Ya. Kalau nomor 7 ini adalah ketentuan dari masing-masing dosen koordinator mata kuliah. Kemudian untuk praktikum itu harus 100% hadir. Jadi kalau praktikum itu ada ujian lab gitu. Nah, untuk ujian lab maka praktikumnya itu dia harus selalu hadir 100%. Tidak boleh tidak hadir di praktikum. Ya, karena tidak ada praktikum susulan. Kemudian karena kita sistem pembelajarannya daring, pasti kadang susah sinyal gitu ya. Nah, itu teman-teman harus harus berusaha untuk mencari sinyal. Kalau saya biasanya saya akan recording kuliahnya. Jadi kalau seperti ini saya record atau saya rekam. Nanti setelah direkam, saya akan upload ke link YouTube-nya Prodi. Jadi Prodi itu punya link YouTube. Ya. Nanti akan saya upload di YouTube-nya link Prodi. Kemudian nanti teman-teman susah sinyal itu bisa melihat di
YouTube-nya Prodi. Kayak gitu. Dan mungkin bisa menyampaikan kalau mau bertanya atau apa bisa di kolom komentar. Kayak gitu. Ya itu bisa juga. Nanti akan dijawab oleh dosen yang mengampu materi tersebut. Ya, jadi biar semuanya dapat kayak gitu kan. Kalau misalnya susah sinyal, bisa lihat di link YouTube Prodi. Begitu nggih untuk perkuliahan kimia farmasi dasar. Ada yang mau ditambahkan mungkin kontak perkuliahannya atau ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke yang lainnya? Mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada mau ditambahkan? Maaf Bu, mau bertanya Bu. Iya, monggo. Itu untuk praktikum harus 100%, kan kalau kita daring seperti ini, Tidak dari praktikumnya bagaimana Bu? untuk praktikum di lab, Mas. Praktikum tidak daring. Untuk praktikum dilakukan di laboratorium. Jadi untuk praktikum itu dilakukan di laboratorium. Yang daring hanya kuliah saja. Untuk Sinyalnya Mas nggak kedengeran, putus-putus. Bisa di ini aja, ditulis di kolom chat aja di sini. Kalau ini misalnya praktikumnya belum diadakan ya Bu? belum, nanti praktikumnya nanti bulan Oktober. Berarti daringnya mungkin diundur. Kenapa? Gimana Mas, sinyalmu jelek, diketik aja di kolom chat. Untuk praktikumnya, itu praktikumnya adalah praktikum di laboratorium. Nanti akan dijadwalkan sekitar bulan Oktober akhir, ya. Nanti akan dijadwalkan sekitar bulan Oktober akhir, ya. Tapi untuk perkuliahan tetap berjalan, mulai minggu ini, minggu depan dan lain sebagainya. Untuk perkuliahan tetap berjalan via daring, ya. Tapi untuk praktikum itu kita praktek di lab. Nah, untuk praktikum itu biasa untuk praktikum itu tetap menggunakan protokol kesehatan. Misalkan sebenarnya untuk kalau praktikum tidak masa COVID itu satu kelas dibagi menjadi 2 golongan, A1 dan A2 biasanya, B1, B2. Ya. Nanti setiap golongan itu akan ada 3 kelompok sampai 4 kelompok. Nah, nanti biasanya setiap praktikum itu satu golongan itu terdiri dari 15 mahasiswa biasanya. Tapi karena COVID ya, itu satu ruangan itu hanya maksimal 8 mahasiswa. Gitu. Jadi yang seharusnya satu kelas dibagi 2 golongan, itu menjadi satu kelas dibagi 3 golongan. Gitu. Nah, itu nanti akan dilaksanakan di laboratorium, gantian sama sama jadwal yang lainnya. Karena ini juga kita masih utang ke kakak-kakak tingkat kalian yang semester kemarin. Makanya saya katakan tadi saya nggak ngisi kimia ini hanya satu kali pertemuan karena besok bulan Oktober saya harus mengampu 7 mata kuliah yang dipraktikumkan. Jadi tetap kalau ini kalau kuliah tetap daring terus. Karena kan kalau kuliah kan satu kelas 30 mahasiswa, 25 mahasiswa gitu nggak. Kalau praktikum kan 8 orang di lab bisa gitu. Karena kita harus physical distancing, terus tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Gitu. Itu pertimbangannya kemarin. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada yang ditanyakan? Cukup? Jelas? Di sini ada yang sudah bekerja mungkin? Biasanya kadang ada yang dari utusan dari rumah sakit mana. Ada yang sudah bekerja di sini? Ada yang beasiswa instansi mungkin? Ini udah pada mandi semua, Bu. Mukanya muka-muka bangun tidur ini.
Yang ini ada yang sudah bekerja di instansi? Apa belum? Belum ya, berarti masih lulusan SMA semua? Oke. Dari luar Jawa? Ada yang dari luar Jawa di sini? Mbak siapa ini? Mas ini. Jauh si Variadi kayaknya Mas ya. Jauh nggak ada videonya di sini. Kemudian Zakiyah di-on-kan saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan lagi ngobrol kayak gini, di-on-kan saja, dijawab aja. Ibtidaus, Zakia Putri. Dari mana ini Mbak Zakia Putri? Dari mana Mbak Zakia? Kan ini ya, Putri sih. Dari mana Mbak? Mbak Zakia Putri? Di-on aja, dihidupkan aja speakernya. Dari Jakarta. Idausi Variadi dari mana? Dari Kalimantan, Bu. Sekarang posisi di? Sekarang udah di Jawa. Oh ya udah. Tadi Zakia Putri sekarang posisi di? Lagi di Jakarta Barat, Bu. Oh masih di Jakarta Barat. Wah. Setelah Oktober praktikum berarti harus ke sini ya? Aduh. Iya. Oke. Berarti ini semuanya selain tiga tadi di Jawa semua ya? Praktikum misalkan bulan Oktober, itu Oktober akhir atau Oktober pertengahan bisa ke kampus ya. Yang Oktober November lah, pokoknya gantian sama kakak tingkat kalian. Oke. Nanti untuk minggu depan dan seterusnya akan sama dengan Bu Ida Beta ya. Jadi nanti teman-teman bertemu dengan saya hanya sekali ini di kimia farmasi dasar, kemudian nanti selebihnya kita akan bertemu di praktikum. Dan nanti praktikumnya selebihnya dengan saya semua, sedangkan perkuliahannya nanti dengan dengan praktikumnya dengan saya, kuliahnya dengan Bu Ida Beta. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kita akan melanjutkan ke kita hanya berkenalan. Jadi hari ini kita hanya berkenalan saja lah, tidak begitu. Nanti seterusnya dengan Bu Ida Beta saja. Dengan saya tidak dulu. Oke. Sebelum kita mengenal tentang atau kita belajar tentang kimia, kita harus mengenal sejarah perkembangan kimia. Sebetulnya kimia itu sopo tuh yang nemunya atau siapa sih yang menemukan kimia kan gitu ya. Nanti saya akan sampaikan dan videonya bisa di-setel. Bisa terlihat videonya teman-teman? Terlihat ya? Nah, memiliki masa keemasan pada Terdengar ya? abad 7 sampai 14 Masehi. Bicara soal sejarah, tidak lepas dari para tokoh dan temuannya. Ada beberapa tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu kimia, di antaranya tokoh Islam dan tokoh non-Islam. Ilmuwan Muslim yang terkenal dengan keahlian kimianya adalah Jabir bin Hayyan, Al-Birni, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Al-Majriti. Selain itu, ada beberapa tokoh non-Muslim, di antaranya ialah Demokritus, Aristoteles, Albertus Magnus, Rajal Balta, dan lain-lain. Semua tokoh-tokoh tersebut, dengan semua penemuannya, sangat berperan terhadap perkembangan ilmu kimia yang masih diterapkan sampai saat ini.
Islam memiliki beberapa tokoh yang menjadi pelopor perkembangan ilmu kimia. Yang terkenal sampai saat ini adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Zali. Sumber lain menyebutnya sebagai Abu Abdullah Jabir bin Hayyan. Ayahnya, Hayyan al-Athar, adalah seorang ahli syiah yang juga sebagai penjual obat-obatan. Hayyan berasal dari Syam yang kemudian pindah ke Tus, sebuah kota kecil yang berjarak 27 km dari utara Mashhad yang dikenal sebagai kota transit bagi para pedagang baik dari Baghdad, Turiskan, ataupun China. Sedangkan ilmuwan Barat menyebut nama Jabir sebagai Geber. Jabir dikenal sebagai sufi yang tekun beriktikaf di sebuah ruangan khusus di dalam rumahnya. Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. Dalam eksperimen yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan, ia menemukan beberapa temuan. Di antaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi, dan juga menemukan larutan aqua regia atau gabungan asam klorida dan asam nitrat melarutkan emas. Jabir bin Hayyan mengaplikasikan temuannya dalam pembuatan besi dan logam lainnya serta pencegahan karat. Jabir bereksperimen dalam bidang kimia di sebuah laboratorium dekat kota Baghdad dengan dilakukan secara kuantitatif. Di laboratorium itulah Jabir menemukan banyak temuan. Eksperimen yang dilakukan oleh Jabir sangat berpengaruh terhadap ilmuwan muslim lainnya. Selain itu, Jabir juga menghasilkan karya berupa kitab Al-Kimia dan Al-Kitab Al-Sab'in. Selain Jabir bin Hayyan, ada tokoh yang sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu kimia. Ia bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat, yang merupakan seorang pakar sains. Ar-Razi lahir di Rey, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah. Sebelum mendalami ilmu kedokteran, Ar-Razi mendalami ilmu kimia. Pada suatu hari saat melakukan percobaan, matanya menjadi korban percobaan dan matanya menjadi cacat. Ar-Razi mencari dokter untuk mengobatinya. Sejak itulah ia tertarik untuk menekuni ilmu kedokteran. Dalam ilmu kimia, Ar-Razi berhasil menemukan alkohol dan menciptakan asam sulfur. Selain itu, Ar-Razi juga menulis karya ilmiah tentang ilmu kimia. Di antaranya ialah kitab Al-Asrar, Liber Experiment, dan Sir Al-Asrar.
Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti atau dikenal Al-Majriti tahun 950 sampai 1007 Masehi juga merupakan salah satu tokoh muslim yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu kimia. Al-Majriti lahir di Madrid. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang mendalami ilmu astronomi, kimia, matematika. Sosok Al-Majriti juga tak kalah penting terhadap ilmuwan kimia sebelumnya. Al-Majriti merupakan tokoh ilmuwan kimia di era keemasan Andalusia atau Spanyol. Ia menulis sebuah buku Butbat Al-Hakim yang isinya tentang rumus dan tata cara pemurnian logam mulia. Selain itu, Al-Majriti merupakan sosok pertama yang membuktikan prinsip-prinsip kekekalan massa yang selanjutnya dikembangkan oleh kimiawan barat. Abu Rayhan Al-Biruni, ilmuwan muslim yang hidup pada tahun 973 sampai 1048 Masehi adalah Abu Rayhan Al-Biruni atau dikenal dengan nama Al-Biruni. Kontribusinya terhadap bidang kimia ialah menciptakan tabung ukur, botol labu, dan pignometer. Pada abad ke-11, pertama kali menemukan peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca. Ibnu Sina, ilmuwan muslim selanjutnya yaitu Ibnu Sina yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dalam penemuannya, ia menciptakan tingkar pendingin dan termometer yang ditemukan pada abad ke-11. Selain tokoh muslim yang menjadi pelopor dalam ilmu kimia, terdapat beberapa tokoh non-muslim yang juga ikut mengembangkan ilmu kimia. Di antaranya, Demokritus. Ia merupakan pencetus teori atom pertama kali. Demokritus menyatakan atom adalah materi yang paling sederhana. Semua materi terdiri dari atom. Benda-benda yang sering kita jumpai merupakan kumpulan dari beberapa atom yang terikat. Selanjutnya, pada tahun 300 sebelum Masehi, ilmuwan Aristoteles menyatakan bahwa di alam ini ada 4 elemen, yaitu api, udara, air, dan bumi. Selain itu, ada tokoh ilmuwan kimia Albertus Magnus tahun 1193 sampai 1220. Ia menyatakan bahwa logam adalah raksa dan belerang. Raksa mewakili air dan bumi, sedangkan belerang mewakili materi yang mudah terbakar. Ia menolak bahwa logam biasa dapat diubah menjadi logam mulia seperti emas. Selanjutnya, ilmuwan kimia yang tak kalah hebatnya adalah Roger Bacon yang hidup pada tahun 1214 sampai 1294. Ia merupakan seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Inggris. Roger Bacon menulis buku yang berjudul Mirror of Alchemy. Dalam bukunya, ia berpendapat bahwa semua benda dalam alam semesta secara berkelanjutan mengalami proses menuju kepada keadaan sempurna.
Ilmuwan kimia lainnya adalah Ramon Roux tahun 1232 sampai 1315. Ia memiliki kepercayaan bahwa roh dari benda-benda dalam alam semesta dapat diisolasi dan dikonsentrasikan melalui proses penyulingan. Many families of the English aristocracies were fond of spending their winters here, with an evening walk along the seashore as one of the highlights. Selanjutnya, ilmu kimia yang terkenal adalah Paracelsus yang lahir di Swiss tahun 1493. Ia dikenal sebagai seseorang yang mempelopori sistem pengobatan. Dialah yang menentang ajaran kimia itu dalam kedokteran. Paracelsus menggunakan dalam pengobatan atau farmasi. Ilmuwan kimia yang berperan dalam ilmu kimia adalah Robert Boyle. Ia menyatakan bahwa ilmu kimia harus dipelajari sebagai ilmu tersendiri dan tidak hanya digunakan sebagai pelengkap ilmu kedokteran. Selain itu, Joseph Priestley yang lahir di Inggris Raya pada 1733, seorang kimiawan yang menemukan oksigen. Ia berpendapat bahwa apabila lilin yang menyala dalam penyukup itu kemudian padam, berarti udara dalam penyukup tersebut telah jenuh dengan logistik dan tidak dapat menyerapnya lagi. Anthony Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai 1794. Dalam eksperimennya, ia berpendapat bahwa benda hanya dapat terbakar dalam air immediate pure. Zat yang bukan logam pada pembakaran menghasilkan asap, karenanya udara murni itu dinamakan oksigen atau oxus sama dengan asap, gen sama dengan membuat. Logam berubah menjadi kapur. Logam dengan jalan mengikat oksigen. Proses pembakaran ialah penggabungan kimia antara benda dengan oksigen. Jadi bukanlah keluarnya phlogiston dari dalam benda. Pada tahun 1803, John Dalton menyatakan bahwa semua materi terdiri dari atom yang kecil dan tak terpisahkan. Pada tahun 1854, Heinrich Kästner menciptakan tabung vakum pertama. Selanjutnya, pada tahun 1879, William Crookes menggunakan tabung vakum tersebut untuk menemukan sinar katoda dalam membuat kemajuan teori atom modern. Pada tahun 1885, Eugen Goldstein menemukan partikel positif dengan menggunakan tabung diisi dengan gas hidrogen. Pada tahun 1897, J. Thomson menemukan bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Dia menunjukkan bahwa semua atom memiliki muatan negatif melalui eksperimen lagi, dan dia menyebutnya sinar katoda elektron. Model atom menunjukkan lingkup materi bermuatan positif dengan elektron negatif terjebak di dalamnya. Dengan berkembangnya zaman,
Teori-teori kimia pun berkembang. Pada tahun 1909, Robert Millikan menemukan massa elektron dengan memperkenalkan tetesan minyak dibebankan ke lapangan dibebankan elektrik. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengirimkan sumber radioaktif melalui medan magnet. Selanjutnya, pada tahun 1932, James Chadwick menemukan neutron. Dengan penemuan-penemuan tokoh kimia tersebut, sampai saat ini manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Hingga kini berkembang kimia inti, kimia organik, kimia non-organik, kimia fisik, kimia analitik, kimia lingkungan, kimia pangan, dan kimia-kimia lainnya. Oke, sudah ya tadi ya, sudah melihat ternyata perkembangan ilmu kimia itu sangat luar biasa, gitu nggih. Penemuan-penemuan ditemukan oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang dari muslim maupun non-muslim, gitu nggih. Tadi ada namanya Jabir, gitu ya, menciptakan Alkitab kimia, kemudian ada Al-Farizi, gitu nggih, yang menemukan alkohol dan asam asetat, ada Abu Qasim dan lain sebagainya, di mana dia menemukan tabung ukur, pikno, atau alat-alat dari kaca. Kemudian ada Ibnu Sina ya, siapa yang tidak mengenal Ibnu Sina, tokoh ilmuwan kedokteran pertama di dunia itu adalah Ibnu Sina. Dan dia juga menemukan termometer ternyata. Kemudian selain itu ada tokoh-tokoh dari non-muslim, di mana diawali dengan penemuan Demokritus ya, Demokritus, di mana dia menemukan teori atom, yang mengatakan bahwa materi yang sangat sederhana, jadi yang mengatakan bahwa atom itu merupakan materi yang sangat sederhana, kemudian semua benda itu tersusun dari atom gitu ya, atau tersusun atas atom. Kemudian teori-teori atom itu diteruskan oleh Dalton, J.J. Thomson gitu ya, Rutherford, dan sampai dengan teori mekanika kuantum gitu ya, yang teman-teman sudah, kalau yang IPA pasti sudah sering mendengar itu. Tuh, nah itulah penemuan hebat dari bidang kimia. Jadi memang kimia itu dulunya adalah merupakan bagian dari ilmu kedokteran gitu ya. Kemudian pada tahun berapa tadi penemuan ilmuwan yang dinamakan Robert Boyle gitu ya, bahwa ilmu kimia itu harus dipelajari ilmu sendiri. Jadi merupakan keilmuan tersendiri dan tidak digunakan sebagai pelengkap ilmu kedokteran. Itu pertama kali diungkapkan oleh Robert Boyle, bahwa kimia itu dia harus dipelajari secara tersendiri, bukan sebagai ilmu pelengkap dari keilmuan kedokteran. Sudah melihat begitu banyaknya penemuan-penemuan kimia, bahwa kimia itu merupakan suatu keilmuan yang sangat penting untuk kita pelajari gitu nggih. Karena di ilmu kimia itu mempelajari tentang atom, di mana semua benda itu tersusun atas atom. Ya. Kemudian kita akan menyinggung sedikit ya untuk hari ini, bahwasannya apa sih itu kimia? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ilmu kimia itu merupakan suatu keilmuan yang penting ya untuk kita pelajari bersama, di mana ilmu kimia ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan suatu produk. Tuh, yang biasa kita sebut reaksi kimia dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian kimia itu merupakan satu ilmu di mana ilmu itu tentang materi, sifat dari materi tersebut, kemudian struktur materinya bagaimana, ya, kemudian perubahan serta reaksinya seperti apa, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Dari setiap kali perubahan itu pasti
diikuti dengan adanya energi yang digunakan. Kemudian materi itu kan ada strukturnya, ada sifatnya gitu ya. Nah, struktur materi itu mencangkup struktur partikel-partikel penyusun materi. Jadi di dalam suatu materi gitu ya, itu pasti ada partikel-partikel yang menyusun materi tersebut yang dinamakan sebagai partikel-partikel penyusun materi. Gitu. Nah, tadi kan materi A bisa menjadi materi B atau materi itu bisa berubah gitu. Suatu benda kan bisa berubah, padat, cair, gas, lain sebagainya kan bisa berubah gitu ya. Nah, perubahan materi itu terdiri dari perubahan fisika ya maupun perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu fisiknya air menjadi es. Itu fisik ya. Kemudian kalau kimia itu besi menjadi besi berkarat. Itu perubahan kimia. Kemudian setiap materi itu mempunyai energi. Jadi setiap materi itu mempunyai energi. Energi kinetik dan energi potensial. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa semua benda itu tersusun atas atom. Siapa? Demokritus ya. Semua benda itu tersusun atas atom. Nah, benda itu ada benda murni, ya, atau zat murni, dan ada zat campuran. Ini nanti yang akan dibahas oleh Wida Beta. Murni itu ada unsur, ada ikatan. Campuran itu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Ini adalah contoh-contohnya. Kimia itu mempelajari tentang apa saja? Kimia itu ternyata mempelajari susunan atom, kemudian ion, dan molekul zat. Jadi kimia itu mempelajari tentang atom, ion, dan molekul dari suatu zat. Kemudian dan selain itu kimia juga mempelajari mengenai energi. Energi yang ditimbulkan oleh perubahan suatu atom, ion, maupun suatu molekul. Kimia juga akan mempelajari mengenai sifat-sifat atom, sifat-sifat dari ion, dan molekul dari suatu benda atau suatu zat. Serta ilmu kimia ini juga mempelajari tentang perubahan-perubahan reaksi yang mungkin terjadi. Jadi ada perubahan-perubahan reaksi yang mungkin terjadi bisa antar atom, bisa antar ion maupun molekul. Nah, ini atom ya. Nanti akan dikupas tuntas di pertemuan kedua bahwa tadi dikatakan seperti misalkan Thomson ya dan lain sebagainya. Atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Saya hanya pengantar saja ya, nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Ida di pertemuan kedua, bahwasannya atom itu terdiri dari proton dan neutron. Atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di mana inti atom ini ya, itu terdiri atas proton, di mana proton bermuatan positif, dan neutron. Nah, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh kulit atom. Oke, ini dikelilingi oleh kulit atom, di mana kulit atom ini ditempati namanya elektron-elektron. Ini elektron. Nah, elektron ini bermuatan negatif. Setiap atom ini pasti mempunyai nomor massa dan mempunyai nomor atom. Nah, nomor massa ini ya, ini menyatakan jumlah neutron dan jumlah proton. Ini nomor massa. Kemudian yang bawah adalah nomor atom, di mana nomor atom ini menyatakan berapa jumlah proton di dalam suatu atom tersebut. Ini ion. Bahwa ion itu ada bermuatan positif, dinamakan kation, dan ion ada yang bermuatan negatif, dinamakan anion. Tadi ingat nggak, elektron itu muatannya apa? Negatif ya. Nih ya, elektron kan muatannya negatif. Berarti semakin dia kehilangan elektron, berarti kan atomnya semakin positif, ya nggak? Negatifnya pada hilang nih, berarti kan atomnya semakin positif. Berarti dia ionnya ion positif gitu kan. Tapi ketika suatu ion dia ketambahan elektron gitu kan, berarti dia semakin negatif, berarti anion. Ini dimaksud.
Atom yang kehilangan elektron itu bermuatan positif, dinamakan kation. Kemudian atom yang mendapatkan elektron itu semakin bermuatan negatif, dinamakan anion. Gitu. Ini contoh-contohnya. Natrium, kalsium, kalium. Nih, tadi saya jelaskan ya bahwa kation positif, anion negatif. Apa itu unsur? Unsur merupakan senyawa yang mengandung atom yang sama. Misalkan O2, apa itu O2? Oksigen, gitu kan? O2, N2, dan L2. Ini pokoknya unsur itu adalah suatu atom yang dia susun atas suatu atom yang mempunyai susunan yang sama. O2, N2, berarti kan kalau O2 kan O-nya ada 2, gitu kan? N2, N-nya ada 2. Cl2, Cl-nya ada 2. Gitu. Ini unsur. Nah, apa itu senyawa? Senyawa itu dibentuk ketika atom-atom dari 2 atau lebih unsur bergabung bersama-sama. Misalkan NaCl, ini kan dari 2 atom bergabung dinamakan suatu senyawa. Senyawa natrium klorida atau NaCl. Apa itu NaCl? Itu garam. Garam itu terdiri dari atom natrium dan atom klorida, NaCl. Jadi kalian makan setiap hari itu ya, yang hampir setiap hari kalian makan itu adalah garam, itu susunan adalah NaCl. Tuh. H2O, apa itu H2O? Air. Ya, bersusun atas hidrogen dan atom oksigen. Ya, H-nya ada 2, O-nya ada 1, makanya H2 ini adalah air. Cl, asam klorida, terdiri dari atom H dan atom klorida. Nah, atom-atom itu dapat membentuk suatu ikatan kimia. Na, natrium berikatan dengan klorida. Namanya ikatannya adalah ikatan kimia. Ikatan bermacam-macam, ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen, ya, ada ikatan van der Waals, nanti macam-macam ikatan. Ikatan kimia merupakan kekuatan menarik yang mampu menahan atau mengikat 2 atom bersama-sama, ya. Ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia itu mempunyai kekuatan yang dia menarik, ya, dan mampu menahan atau mengikat 2 atom bersama-sama. Misalkan itu tadi Na berikatan dengan Cl, gitu kan. Kemudian O, atom oksigen berikatan dengan 2 atom hidrogen. Kan ikatan. Jadi dia mampu mengikat dan menahan 2 atom secara bersama-sama. Namanya ikatan kimia. Apa itu molekul? Molekul itu adalah gabungan antar ion, gabungan antar atom, atau gabungan antar atom dan ion. Teman-teman pasti mengenal tabel unsur kimia, ya enggak? Nah, tabel unsur kimia itu dikelompokkan berdasarkan sifat dan cirinya. Jadi setiap atom itu mempunyai sifat fisika kimianya sendiri-sendiri. Nah, tabel periodik unsur itu tersusun atau disusun berdasarkan sifat dan ciri atom yang serupa. Dan juga sistem periodik unsur atau SPU itu juga dikelompokkan berdasarkan logam dan non-logam. Ini dia. Ya, golongan logam dan golongan non-logam. Ini nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Ida Beta pastinya. Itu untuk pertemuan hari ini, ya. Katanya hari kita pertemuannya masih pertemuan pengenalan dan lain sebagainya mengenai ilmu kimia. Jadi pastinya teman-teman ke depannya akan berurusan dengan atom-atom, gitu ya. Teman-teman harus sudah mulai terbiasa dengan atom, gitu. Karena setiap hari kita bertemu dengan atom, pastinya udara yang kita hirup itu terdiri dari atom-atom, gitu, ya. Kemudian makanan yang kita makan itu juga terdiri dari atom-atom. Coba kalian cek struktur protein, struktur karbohidrat itu kan atom-atom semua. Bahkan di dalam tubuh kita itu juga terdiri dari atom-atom. Gitu. Sehingga kalian harus mengenal atom seperti mengenal diri kalian sendiri. Ya.
Saya rasa pelajaran mata kuliah kimia itu kalau dibikin gampang akan menjadi gampang, kalau dibikin sulit akan menjadi sulit. Jadi itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian nggak paham, silakan bisa tanya ke dosen pengampunya langsung, atau kalau segan bisa bertanya pada temennya yang paham. Nah, temennya yang paham, saya minta tolong untuk mengajari temennya yang belum paham. Karena semakin kita berbagi ilmu kepada orang lain, maka ilmu kita bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Gitu. Dan insya Allah, ilmu yang kita dapatkan dan yang kita ajarkan itu menjadi suatu kebaikan untuk kita. Jadi jangan pelit-pelit membagi ilmu. Tapi juga jangan terlalu murah hati. Kalau UTS sama UAS ya nggak boleh berbagi jawaban. Ya, oke, itu ya harus dipisahkan. Kalau UTS sama UAS nggak boleh nih berbagi jawaban, oke? Itu haram hukumnya. Tapi kalau misalkan ketika di luar jam ujian, jam UTS UAS itu boleh berbagi ilmu. Misalkan ada tugas, temen nggak bisa, ajarin saja temennya, kayak gitu. Nah, terus kalau kita merasa tidak bisa, ya kita tahu diri lah, oh saya nggak bisa, oke lah saya harus belajar lebih, kayak gitu. Yang membedakan kita dengan kedokteran itu apa? Bahwa kita tuh paham benar mengenai sifat-sifat dari obat. Obat itu kan struktur kimia, ya nggak? Nah, itu juga kita harus paham di situ. Itulah bedanya farmasi dengan kedokteran. Gitu. Kalau misalkan kalian mau dianggap sejajar dengan orang kedokteran, ya ini di sini. Kan harus mulai dari kimia dasar yang tentang atom-atom. Ini nanti akan melingkupi ke kimia medisinal, dari sifat-sifat obat, dan sebagainya. Ini akan berlanjut nanti. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik untuk kuliah kimia farmasi dasar, bisa membangun semangat teman-teman. Ya, yaitu kalau bikin gampang akan gampang, dibikin susah juga akan jadi susah. Ya, karena mahasiswa itu harus lebih aktif sendiri. Ya, karena kan mahasiswa, di atasnya maha, kan, di atasnya siswa pastinya. Berarti pola berpikirnya, pola belajarnya harus sudah diubah. Apalagi kalian sudah belajar mandiri, karena mahasiswa itu dianggap sudah bisa mandiri. Gitu. Misalkan mau tanya buku referensi apa yang pas, yang lengkap, bisa tanya ke saya, nggak masalah. Ibu kira-kira buku apa sih Bu yang lengkap, yang enak dibaca, yang mudah dipelajari itu apa? Nanti insya Allah akan saya carikan buku yang mudah dipelajari. Akan saya berikan. Di perpus juga ada. Teman-teman juga bisa ke perpus gitu kan. Perpus buka kok sama pandemi. Tapi ya jangan berkerumun. Gitu aja. Atau bisa pinjam buku kakak tingkat kalian. Pokoknya apapun usahanya silakan kalian lakukan. Ya, terima kasih banyak untuk perkuliahan pada hari ini. Nanti akan saya bagikan RPS, kontrak perkuliahan, dan PPT-nya. Ya, nanti videonya bisa teman-teman lihat di link YouTube Prodi Farmasi. Nanti akan saya berikan kalau sudah saya upload. Terima kasih banyak untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Sampai jumpa di praktikum kimia farmasi dasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.